Wasit Majid Muhammad Al-Somroni dari Saudi baru saja meniup kulit dari benar pertandingan babak pertama Indonesia melawan Uzbekistan. Dan ini pamungkas dengan tim Halo, bagaimana peran dari Zidane dan juga Iqbal pun juga dengan Jens Raven di lini serang diharapkan bisa mempertunjukkan aksi paling tajamnya di persaingan yang begitu krusial laga pembuka bagi Indonesia U20 menghadapi tim yang punya kembali reputasi dan prestasi yang luar biasa bola Asia. Fikri aksikan cepat daripada Egy Maulana Fikri. Dilanggar, kita lihat Egy masih belum bisa menutup. Abimanyu, masih Abimanyu, satu tembakan oleh Abimanyu terlalu lama. Ada Ramai Rumakik, masih Ramai Rumakik umpan ke depan. Ramadan Sananta, terlalu cepat juga Dimo. Cukup baik apa yang dilakukan pemain yang sangat melanggar. Karena jika tidak dilanggar tentu performa yang sangat baik. Dan harinya Sananta sedikit. Sananta kembali gagal. Dilepas oleh Taufani, masih Ibrahimov dari Fikri. Yuk kita lihat dia gimana, masih Ibrahimov angkat langsung, berbahaya, suruh langsung. Hampir saja merebut dari sangat baik. Ramai Rumak, umpan terobosan, sangat baik pada Sananta. Nazarov langsung. Sedikit lengah tadi, dicuri saja oleh Jalaluddin. Sangat baik, kita lihat Raihan Alif, Robi Darwis, pemain baru. Ramai Rumakik, sangat bahaya dengan bangga. Umpan langsung, sedikit kosong, Hosinov, ditetapi juga. Jatuh di kaki Alif, kini Ramadan Sananta. Ada Robi Darwis, si Robi Darwis berhadapan tadi. Kalau masih Robi Darwis ditetak penalti, sangat baik tadi. Dia rebut, tapi keluar dengan Ramai Rumakik, masih ramai. Dipatahkan oleh Gianov, yang oleh Rizky Ridho, nampaknya hanya menyamping saja. Stopper di tim Persib dan juga tim nasional. Ramadan Sananta memberikan kepada Ramai Rumakik. 10 menit lagi 20 normal, babak kedua akan segera berakhir. Dan jika hasilnya imbang, tentu saja akan dilakukan Sananta. Ada Robi Darwis, si Robi Darwis berhadapan tadi. Kalau masih Robi Darwis ditetak penalti, sangat baik tadi. Dan ini langsung sudah tadi pendek datangnya, tapi gagal. Ada Raihan Alif ke belakang. Maulana Fikri, masih Egy berdua dengan Khalimatov, masih Egy. Ada kita lihat Taufani, shooting Taufani. Pakistan, Robi Darwis lempar ke dalam. Shooting langsung tadi kita Rizky Ridho. Muhammad Haikal berduel dengan Samsiev. Sangat baik terlihat. Masih Muhammad Haikal ke belakang. Garang kelas, masih Rizky Ridho. Indonesia bertumbuh langsung melakukan surat berbahaya dan gol! Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Pertaruhan harga diri Indra Syafri di Piala Asia U20 2025. Indra Syafri sosok pelatih berpengalaman. Ia sukses meraih sejumlah gelar bersama tim kelompok umur Indonesia. Namun pasca hasil buruk timnas Indonesia U20 di laga perdana Piala Asia U20 2025 melawan Iran membuat kapasitasnya dipertanyakan, apakah ia masih layak dipercaya PSSI. Timnas Indonesia U20 baru memulai perjalanannya di Piala Asia U20 2025 dengan menantang Iran U20 di laga pertama Grup C, Kamis 13/2 malam WIB. Di pertandingan tersebut, skuad besutan Indra Syafri itu harus dipaksa menyerah dengan skor 0-3 dari lawannya berkat gol Hesam Nafari, Ismail Golizadeh, dan Mobin Dehgan. Pada pertandingan itu, Timnas Indonesia U20 dibuat mati kutu oleh Iran U20 sejak pertandingan dimulai hingga peluit panjang dibunyikan. Turun dengan formasi 4-2-3-1, Garuda Muda tercatat hanya menguasai 44% penguasaan bola, melepaskan 10 tembakan dengan hanya 3 tembakan yang tepat sasaran. Catatan ini kalah jauh dari Iran U20 yang menguasai laga dengan 56% penguasaan bola, 16 tembakan dengan 4 tembakan yang tepat sasaran. Bagi Indra Syafri,
Kekalahan anak asuhnya dari Iran U20 itu didapat karena timnya tak bisa mengantisipasi umpan silang dan memenangkan duel udara dengan pemain lawan. Kami tidak bermain begitu buruk, tetapi kami tidak punya antisipasi yang bagus untuk umpan-umpan silang mereka, kata Indra Syafri. Selain itu, antisipasi bola-bola atas, dan duel 1 lawan 1 kami lemah, lanjutnya, dikutip dari Antara. Proses Timnas Indonesia U20 ke Piala Asia U20. Kelemahan Timnas Indonesia U20 dalam mengantisipasi umpan silang dan duel udara sejatinya sudah terlihat sejak babak kualifikasi Piala Asia U20 2025. Di kualifikasi Piala Asia 20 2025, Timnas Indonesia U20 kesulitan saat menghadapi tim yang setipe dengan Iran U20, yakni Yaman U20. Terbukti laga kontra Yaman U20 di kualifikasi Piala Asia U20 2025 harus berakhir dengan skor sama kuat, yakni 1-1, karena permainan lawan yang mengandalkan umpan silang dan duel-duel udara. Tak hanya di babak kualifikasi, kelemahan Timnas Indonesia U20 ini juga terlihat di mini turnamen saat menghadapi Suriah, Yordania, dan India. Saat melawan Suriah, Timnas Indonesia U20 dibuat tak berkutik dan menelan kekalahan 0-2. Bahkan kekalahan juga didapat dari Yordania dengan skor 0-1. Satu-satunya kemenangan Timnas Indonesia U20 di mini turnamen itu didapat dari India yang menurunkan banyak pemain muda yang belum genap berusia 20 tahun. Sepenting apa Piala Asia U20? Dengan melakoni babak kualifikasi, mini turnamen, hingga pemusatan latihan yang memakan waktu berbulan-bulan, sejatinya Timnas Indonesia U20 dan Indra Syafri menganggap Piala Asia U20 2025 sebagai ajang penting. Apalagi di Piala Asia U20 2025 ini, negara-negara Asia punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia U20 2025, di mana ada 4 tiket yang tersedia untuk tampil di ajang itu. Pentingnya Piala Asia U20 2025 ini juga terlihat dari target yang dipatok oleh PSSI, di mana Timnas Indonesia U20 diharapkan bisa menembus babak perempat final. Namun Indra Syafri selaku pelatih mematok target lebih tinggi, yakni lolos ke semifinal dan menembus Piala Dunia U20 2025 di Chili. Tapi, apakah target yang diminta PSSI dan dipatok Indra Syafri masuk akal? Jika berkaca pada sejarah, Timnas Indonesia U20 punya potensi untuk mencapai perempat final atau bahkan semifinal. Sejak Piala Asia U20, Piala Asia Junior atau Piala Asia U19 digelar pada 1959, Timnas Indonesia telah 19 kali tampil di ajang ini. Dari 19 penampilan itu, Garuda Muda pernah menjadi juara pada tahun 1961 dan 2 kali meraih runner-up pada 1967 dan 1970, serta menembus semifinal sebanyak 5 kali. Hanya saja sejak 2004, Timnas Indonesia U20 tak punya prestasi mentereng dengan lebih banyak berhenti di fase grup dan hanya sekali menembus perempat final, yakni pada 2008. Dengan kiprah tersebut, target yang dipatok PSSI untuk menembus perempat final di Piala Asia U20 2025 terbilang masuk akal ketimbang target yang dipatok Indra Syafri dengan lolos ke semifinal. Timnas Indonesia di Piala Asia U20 di masa lalu. Sebelum Piala Asia U20 memasuki era milenial, Timnas Indonesia U20 punya catatan apik di ajang ini. Pada debutnya, Garuda Muda bahkan mampu menembus 4 besar, yakni tahun 1960. Hanya setahun kemudian, Garuda Muda berhasil menjadi kampiun Piala Asia U20 1961 dan dilanjutkan menempati peringkat ketiga di edisi 1963. Sempat absen di 4 edisi selanjutnya, Timnas Indonesia U20 mampu menjadi runner-up di edisi 1967 dan berlanjut menjadi runner-up di edisi 1970. Sejak menjadi runner-up di edisi 1970 itu, kiprah Timnas Indonesia U20 tak berjalan manis di ajang ini, dengan maksimal mencapai babak perempat final dan banyak terhenti di fase grup. Sejatinya, skuad Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025 ini bisa saja mengulang kejayaan Garuda Muda di ajang ini pada era 60-an. Apalagi, skuad Garuda Muda saat ini dihuni banyak pemain yang berpengalaman di level profesional dan juga diperkuat pemain keturunan. Berikut daftar pemainnya. Kiper, Ikram Al-Ghifari, Wayan Arta, Fitrah Maulana. Bek, Kadek Arel, Alvarezi Buffon, Sultan Zaki, Doni Tripamungkas, Iqbal Gwijangge, Mufli Hidayat.
Rizjar Nurfiat, Ahmad Zidan, Fafa Seva. Gelandang, Evandra Florasta, Arliansyah Abdul Manan, Welber Jardim keturunan Tony Firmansyah, Aditya Warman, Fandi Pamungkas. Penyerang, Jens Raven keturunan Muhammad Ragil, Jehan Pahlevi, Marcelinus Amaola, Aulia Rahman. Siapa pemain yang paling diandalkan? Jika melihat 23 pemain yang dibawa Indra Syafri itu, setiap lini timnas Indonesia U20 punya pemain-pemain yang bisa diandalkan dan dimaksimalkan. Di posisi kiper, ada Ikram Al-Ghifari yang sudah malang melintang bersama timnas Indonesia kelompok umur dan pernah tampil di Piala Dunia U17 2023. Lalu di pos bek, ada dua nama yang paling menonjol, yakni Kadek Arel dan Doni Tri Pamungkas. Keduanya amat diandalkan karena sudah jadi andalan di Bali United dan Persija Jakarta. Pun di sektor gelandang, nama Tony Firmansyah yang berstatus wonderkid Persebaya Surabaya juga diandalkan bersama dengan Welber Jardim yang berstatus didikan Sao Paulo. Untuk pos penyerang, Jens Raven yang berkarir di FC Dordrecht menjadi jagoan di lini serang dan disokong oleh Muhammad Ragil yang juga kerap diandalkan oleh Bayangkara FC. Bagaimana kans Indra Syafri untuk lolos ke semifinal Piala Asia U20? Jika berbicara materi pemain, wajar rasanya bila Indra Syafri percaya diri bisa membawa timnas Indonesia U20 lolos ke semifinal Piala Asia U20 2025 dan menembus Piala Dunia U20 2025. Hanya saja, materi pemain tak menjamin tim bisa mudah lolos ke semifinal. Ada faktor lain seperti taktik dan juga lawan-lawan yang dihadapi. Jika berkaca pada laga kontra Iran U20, kans untuk ke semifinal Piala Asia U20 2025 bisa saja tertutup. Pasalnya, timnas Indonesia U20 tak menunjukkan game plan yang menjanjikan. Terlebih dengan lawan-lawannya di grup C seperti Iran U20, Uzbekistan U20, dan Yaman U20 yang secara taktikal mungkin lebih mumpuni ketimbang Garuda Muda. Peta kekuatan lawan, usai menelan kekalahan dari Iran U20, kini timnas Indonesia U20 mau tak mau harus menang atas Uzbekistan U20 dan Yaman U20 jika ingin lolos dari fase grup. Hanya saja dua lawan selanjutnya itu bukanlah lawan sembarangan. Uzbekistan U20 berstatus juara bertahan Piala Asia U20. Sementara Yaman U20 yang dianggap tim terlemah di grup C, pernah membuat timnas Indonesia U20 kerepotan di babak kualifikasi saat ditahan imbang 1-1. Bahkan, Yaman U20 yang dianggap tim terlemah, bisa memaksa Uzbekistan U20 hanya menang tipis dengan skor 1-0 saja. Karenanya, timnas Indonesia U20 dirasa sulit untuk bisa menang di dua pertandingan tersisa saat menghadapi Uzbekistan U20 maupun Yaman U20.